Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel SMK Setia Janji. Nah, di video kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana dasar-dasar memahami dalam penggunaan dan pengoperasian komputer atau PC. Nah, sebelum kita mahir dalam mengoperasikan PC atau komputer, alangkah baiknya kita mengetahui dasar-dasar untuk mengecek tool-tool atau perangkat-perangkat yang ada di komputer kita. Oke, langsung saja kita coba. Nah, untuk yang pertama kita mau menggunakan perintah dxdiag. Nah, perintah dxdiag itu bisa kita akses mau dari Windows 7, Windows 2010, 2008. Nah, itu sama saja kita klik tombol cara cepatnya, kita klik tombol Windows dan Run dan R. Sekali lagi, klik tombol Windows dan R. Nah, jadi ada kombinasi yang kita inputkan atau kita tekan di keyboard kita, yaitu Windows sama R. Nah, maka muncullah dia perintah run. Nah, setelah muncul perintah run ini, ketikkan aja lah dx diag. Oke, dx diag. Oke, kita okekan. Nah, ini yes-kan aja. Tunggu prosesnya. Tunggu prosesnya nggak perlu lama kali ya, tergantung proses di komputer kita. Oke, nah perhatikan. Nah, ini sudah muncul dia sekilas mengenai spesifikasi atau perangkat-perangkat yang ada di laptop atau PC kita. Nah, jadi kita kalau mau mengecek memori, versi Windows-nya, versi RAM-nya, atau prosesornya, bisa kita gunakan perintah ini, direct atau dxdiag. Simpelnya, itu dia. Nah, di sini ada tab sistem, display, sound, sama input. Nah, untuk sistem ini, inilah untuk mengecek data-data atau perangkat-perangkat intinya. Apakah itu RAM, prosesor, motherboard, Windows-nya, dan yang lainnya. Kalau display ini dia khusus untuk layar atau tampilan. Sound ini untuk suara atau speaker. Nah, input ini untuk penginputan tambahan. Oke, nah kita lihat di sini untuk sistem ada sistem informasi. Kita lihat. Nah, untuk ini komputer name ini nama dari komputer yang kita pakai. Ini bisa kita ganti sesaat waktu penginstalan Windows-nya. Nah, bisa kita ganti sesuai dengan mau kita. Nah, ini untuk current date atau time ini menandakan hari, tanggal, dan tahun waktu sekarang. Kalau dia kita gunakan bahasa Indonesia mungkin ini menggunakan apa tampilannya WIB atau ya. Tapi kalau ini kita menggunakan bahasa Inggris. Nah, jadi Friday Februari AM berarti menunjukkan siang, jam 11.25 siang. Oke, komputer name untuk nama. OS-nya ini yaitu Windows yang kita pakai. Nah, Windows yang kita pakai berarti Windows 10 Enterprise 64 bit. Nah, jadi Windows itu kan banyak, ada 10 Windows 10 profesional atau yang 32 bit. Nah, itu banyak atau compact pun bisa. Nah, language bahasa yang kita gunakan ini Inggris. Nah, sistem model berarti prosesornya ini ya. Sistemnya HP 2240 notebook PC. Nah, ini BIOS versinya. Nah, BIOS ini yang kita gunakan itu ialah waktu tempat penginstalan atau perbaikan. Ibaratkan gimana ya, kalau sistem BIOS ini dia pusatnya untuk mengatur Windows atau perangkat yang ada di komputer kita. Nah, ini kita masuk prosesor, berarti prosesornya Intel Core. Ini modelnya. Nah, ini tipenya berapa? Berarti 2 GHz. Oke. Nah, memori berarti kita menggunakan memori sebanyak 4 RAM. Nah, di mana ini 4 GB RAM maksud saya ya, 4 GB RAM. 4096 MB.
Nah, berarti kalau kita gunakan ke satuan giga, berarti ini giga. Berarti 4 giga, di mana yang kita tahu 1 MB itu sama dengan 1024 giga. Nah, berarti kalau satuannya seperti ini, 4 ribuan MB, berarti itu ukurannya 4 giga. Sudah? Nah, ini pack file. Nah, berarti file yang ada di komputer ini atau perangkat ini, nah bisa kita lihat mana yang sudah kita gunakan, mana yang belum. Contoh misalkan 2681 MB sudah digunakan used. Sedangkan 2137 MB available masih tersedia. Nah, berarti untuk filenya ini ruang memorinya sebanyak 2 giga sudah kita pakai dan 2 giga lagi belum terpakai. Nah, itu dia. Ini direct versinya, versi direct yang ini, tampilan ini. Pusat informasinya versinya versi 12. Oke, kita masuk display. Nah, display inilah dia. Nah, ini untuk mengenal atau mengetahui driver-driver dan perangkat-perangkat untuk layar tampilan. Di name-nya, chipnya, total memori. Nah, berarti kita bisa mengetahui memori yang kita gunakan untuk tampilan monitor ini ada berapa. Ini juga. Ini driver ya, driver yang mendukung untuk tampilan layar. Driver, ibaratkan driver ini sebagai otak atau software pengatur dari layarnya sendiri atau perangkat kerasnya. Ini device ini ibaratkan perangkat keras dan driver ini perangkat lunaknya. Jadi ini alatnya, ini otaknya yang mengatur. Oke, masuk kita sound. Ini dia sama juga seperti display tadi. Speakernya, hardware-nya, dan ini drivernya. Nah, jadi kalau misalkan hardware-nya ada, sedangkan driver ini tidak ada, maka speaker itu tidak ada fungsinya, sama seperti speaker rusak. Oke. Nah, ini input. Nah, input yang kita gunakan biasanya itu ada mouse, keyboard, atau Bluetooth tambahan. Jadi kalau punya saya ini kan ada Bluetooth, tapi kalau punya kawan-kawan tidak ada Bluetooth-nya ini tidak akan ada. Ataupun kalau Bluetooth-nya tipe lain, kita Bluetooth eksternal atau pakai USB itu akan muncul juga di sini, cuman beda namanya saja. Oke, sudah. Nah, ini input PS2. PS2 itu apa? Kalau di komputer itu dia kayak tambahan kayak keyboard keyboard port atau mouse portnya itu, nah kayak di komputer itu ada. Tapi kalau misalkan ini dia di laptop, ini LAN ini touchpad ini maksudnya tambahan PS2-nya, PS2 inputnya seperti kabel LAN card. Itu dia. Nah, demikian panduan untuk mengenal spesifikasi atau perangkat komputer kita. Apabila memang ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Jangan lupa like and subscribe video saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.